Hai guys, admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Xixing di chapter 349 sampai 354. Sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi yuk, langsung aja kita ke alur ceritanya. Chapter dimulai dengan menjelaskan pengumpulan energi yang merupakan cara para siluman meningkatkan kekuatan. Setiap siluman memiliki energi mereka masing-masing, seperti Patkai yang hanya bisa berubah wujud dan mengumpulkan energi pegunungan di wilayah sekitar hutan. Jenis energi yang semakin langka biasanya kekuatannya lebih besar. Ada jenis siluman yang kekuatannya hanya berada di tempat yang khusus di dunia ini. Wilayah pergerakan mereka sangat sempit, tapi mereka bisa masuk ke tingkat pengumpulan energi yang kuat. Siluman yang langka ini kalau bertarung dengan mengandalkan wilayah, biasanya tidak akan bisa dikalahkan. Kaisar Tengkorak Putih adalah salah satunya. Semua ini dimulai dari lembah yang penuh dengan aura kematian 9 alam ini. Diceritakan pada zaman dahulu ada seorang raja yang terluka sampai ke tempat ini. Dia terjatuh karena kelelahan, sampai merasa dirinya tidak bisa bangkit lagi. Dan ia pun terendam di antara para mayat. Setelah bertahun-tahun dia terbangun dan menyadari dirinya bahwa dia telah melampaui batas hidup dan mati, dan mayat 9 alam menggerogoti tubuhnya hingga membersihkan tulangnya. Dia adalah siluman Tengkorak Putih yang pertama dan juga salah satu siluman paling mengerikan di jalur monster ini. Dengan tekadnya dia membangun kastil di tengah lautan mayat, lalu menciptakan banyak lagi siluman tengkorak dengan api kuburan. Dia membangun kembali kerajaannya yang sudah hilang, yang sekarang disebut Negara Tengkorak Putih. Dan kita kembali lagi ke Bailang dan kawan-kawannya. Mereka kaget dengan sosok tengkorak yang sangat besar yang tiba-tiba menghadang mereka, katanya. Kaisar Tengkorak pun menghampiri Tuan Putri dan bertanya kenapa Tuan Putri melakukan hal ini kalau sudah tahu akan dihukum mati. Apakah Tuan Putri tidak takut? Tuan Putri menjelaskan bahwa dia hanyalah setitik bola api kuburan. Dan dia juga tidak takut bila dia kembali ke wujud asalnya. Kaisar Tengkorak pun bertanya lagi, apakah ini demi Tang Sansang? Tuan Putri pun menjawab, bisa dibilang begitu. Kaisar Tengkorak pun berkata, kalau dirinya ingin hidup selamanya maka harusnya membantu Kaisar Tengkorak. Tuan Putri pun berkata tidak. Terkadang mencintai seseorang harus membiarkan dia pergi. Aku akan berusaha membuat dia pergi dengan selamat meski harus bertarung dengan ayah. Kaisar Tengkorak yang mendengar itu pun tertawa sambil berkata, lucu sekali, bertarung denganku. Ada siluman Tengkorak Putih yang mau melawanku. Bukannya sangat lucu? Siluman rendahan yang tidak tahu diri. Dan seketika Kaisar Tengkorak mengeluarkan ratusan tulang yang salah satunya berhasil menusuk Tuan Putri. Sedangkan Bailang dan kawan-kawan bisa menghindarinya. Seketika Wuqing dan Bailang pun langsung maju untuk menyerang Kaisar Tengkorak tersebut. Juga terlihat Patkai yang seperti terlihat berani mau menyerang, ternyata malah mengajak Xiaoyu untuk bersembunyi. Kembali ke Wuqing yang menyerang menggunakan topeng lautan pasir, serta Bailang yang menggunakan jiwa naga apinya melesat menerobos Kaisar Tengkorak Putih. Yu yang tak mau kalah pun juga melancarkan serangan cakarnya kepada Kaisar Tengkorak Putih. Ternyata cakaran dari Yu tidak mempan sama sekali. Dan tiba-tiba Yihu pun langsung dicengkram oleh Kaisar Tengkorak Putih. Mengetahui di tubuh Yihu memiliki sedikit aura kematian, Kaisar Tengkorak tersebut langsung menyedot aura Yihu sampai menjadi tengkorak. Kemudian dia pun dimakan oleh Kaisar Tengkorak Putih tersebut. Xiaoyu, Bailang, dan Wuqing pun kaget melihat hal itu. Tidak hanya sampai di situ, Wuqing pun juga diserap oleh Kaisar Tengkorak yang membuat Wuqing beserta pasirnya kehisap dan dimakan. Setelah itu Kaisar Tengkorak langsung menoleh ke Bailang dan langsung menepuk Bailang seperti menepuk nyamuk. Kemudian disela-menyela kepanikan semua orang. Tuan Putri bangkit dan meminta Patkai agar cepat pergi untuk mencari guru mereka. Begitu mereka melewati lembah ini, Kaisar Tengkorak Putih akan sulit mengikutinya. Dan Tuan Putri pun mengatakan bahwa sulit melawan dia karena ayahnya mempunyai energi di tempat ini, sehingga tidak mudah untuk membunuhnya. Di sini Tuan Putri berniat untuk mengulur waktu agar mereka bisa keluar dari tempat ini. Seketika Tuan Putri pun mengeluarkan aura kematian 9 alam. Dengan berkata aura kematian 9 alam berkumpul, terlihat Tuan Putri yang diselimuti aura kematian 9 alam.
Setelah itu dari bawah keluarlah tangan tengkorak yang sangat besar. Tangan tengkorak putih. Kata Tuan Putri, tengkorak kaisar, tengkorak pun tertangkap. Kemudian Tuan Putri menyuruh Cupatkai untuk cepat pergi. Mendengar itu Cupatkai dan Sioyu pun menghampiri Bailang untuk mengajaknya pergi bersama. Tiba-tiba dari atas terlihat pasukan tengkorak dan berkata, kalian tidak perlu kemana-mana Tang Sangsang, dan Gokong sudah tertangkap. Dan mereka semua pun disuruh untuk tunduk kepada kaisar. Kaisar yang melihat itu pun terlihat sangat senang, mimpi kalian sudah hancur, katanya. Dan Kaisar Tengkorak pun lolos dari cengkraman Tuan Putri, dan seketika langsung membanting Tuan Putri dan menyembur Tuan Putri dengan tulangnya. Dan setelah itu Kaisar menyuruh kesatria Tengkorak Putih untuk mengawasi Tuan Putri. Kesatria Tengkorak Putih pun berkata, Putri berbaringlah dengan tenang. Dan Tuan Putri meminta untuk dibunuh. Sisi lain terlihat Bailang, Sioyu, dan Patkai yang sudah terkepung. Mereka pun mengingat aturan perjalanan ke barat nomor 10, yaitu mereka menyerah. Kaisar Tengkorak pun nampak sangat senang karena sudah menang dan mendapatkan kitab suci. Tang Sangsang pun dicengkram oleh Kaisar dan mencoba untuk memakannya agar Tuan Putri kembali lagi ke sisinya. Ternyata belum sempat dimakan. Tang Sangsang langsung bangun dan berkata bahwa Tuan Putri Tengkorak Putih bukan barang pribadinya. Jadi jangan memaksanya melakukan apapun. Dasar ayah egois yang sesat. Melihat Kaisar yang penuh aura jahat, Tang Sangsang pun sedikit menghajar Kaisar agar arwah gelapnya menghilang. Seketika semua yang ada di sana pun kaget dengan apa yang terjadi. Sebenarnya situasi ini sudah diatur sejak awal. Kesatria Tengkorak Putih telah bercerita pada Tang Sangsang sewaktu masih dalam perjalanan menuju negeri Tengkorak Putih dan bersekongkol untuk menghabisi Kaisar Tengkorak Putih. Dan benar saja Sumokong melepaskan diri dan langsung berubah menjadi kera raksasa. Akhirnya Sumokong bisa menunjukkan kemampuannya. Sumokong pun berkata, aku Sumokong di sini. Dan langsung memukul Kaisar Tengkorak Putih sampai jatuh tersungkur. Dan di situ Kaisar Tengkorak Putih baru sadar bahwa mereka semua telah mengkhianatinya dan Tuan Putri pun dibebaskan oleh Kesatria Tengkorak Putih. Kesatria Tengkorak Putih pun mengungkapkan bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Dan dia mengatakan bahwa selama ini dia menyukai Tuan Putri. Akan tetapi hatinya hanya kosong tidak berisi dan di dalamnya hanya tersisa debu. Dia juga berkata kalau Tuan Putri tidak salah jika menyukai Tang Sangsang karena hatinya berbeda tidak seperti dirinya. Tuan Putri pun sedikit tersentuh dengan perkataan Kesatria Tengkorak Putih dan berkata, kamu tidak perlu berbuat seperti ini untukku. Aku tidak pernah menyukaimu. Kesatria Tengkorak Putih pun nampak tidak keberatan akan hal itu. Setelah itu dalanglah pasukan Tengkorak Putih yang langsung menanyakan keadaan Tuan Putri. Ternyata banyak pasukan yang mendukung Tuan Putri dan mereka pun menyerang pasukan Kaisar Tengkorak Putih. Melihat kesempatan itu Cupatkai pun menghampiri Bailang untuk mengajak Sioyu pergi, biar masalah di sini diserahkan pada gurunya. Setelah itu terlihat Kesatria Tengkorak Putih yang meluncur ke arah Kaisar Tengkorak Putih untuk menyerangnya. Belum sempat Kaisar Tengkorak melakukan serangan Sumokong pun langsung memukul Kaisar Tengkorak Putih yang membuat perutnya jebol. Kemudian dengan barbar Sumokong pun mengangkat Kaisar Tengkorak Putih dan mengoyaknya sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu terlihat Wuqing dan Yi Hu yang terjatuh. Melihat itu Tang Sangsang pun merasa sudah aman karena Kaisar Tengkorak Putih sudah musnah. Namun tiba-tiba dari mulut Gokong terlihat aura kematian. Lalu seketika Gokong pun langsung tersungkur. Ternyata Kaisar Tengkorak berubah menjadi kecil dan menusuk Sumokong dari belakang. Ini adalah wujud Kaisar yang sesungguhnya. Semua pun terheran-heran karena belum ada yang pernah melihat wujud Kaisar yang seperti ini. Dan juga karena Kaisar yang berubah menjadi kecil ini langsung mengumpulkan aura kematian 9 alam yang membuat aura silumannya semakin meningkat dan membuat dirinya semakin kuat. Dengan cepat Kaisar Tengkorak Putih pun langsung menyerang Tang Sangsang. Walaupun sempat menghindar namun Kaisar langsung menyikut Tang Sangsang sampai membuatnya jatuh dan menimpa bangunan hingga hancur jadi puing-puing. Melihat itu Kesatria Tengkorak pun ingin membantu menyerangnya. Namun sayang Kesatria Tengkorak pun dikalahkan dengan mudah hingga membuatnya terbunuh. Dan bersambung. Makasih banyak udah nonton alur cerita kali ini. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya ya guys. See you